Sebelumnya saya mohon dengan sangat Kiai Marzuki Kurdi sama Kiai Haji Mustafa W. Hashim untuk maju ke depan mewakili Nahdlatul Muhammadiyyin. Jadi mereka ketua bersama, yang satu Nahdlatul Ulama, yang satu Nahdliyin, yang satu Muhammadiyyin. Mereka bikin forum bersama yang namanya Nahdlatul Muhammadiyyin, tapi tidak menyaingi NU, tidak menyaingi Muhammadiyah, melainkan siap-siap kalau ada pertengkaran mereka yang melerai. Nah, ceritanya begitu. Oke, Pak Mustafa, Pak Kiai Marzuki, saya mohon untuk maju ke depan. Juga siapapun, saya minta Noe Sabrang untuk maju ke depan juga. Nyuwun izin beberapa menit pertama, nanti saya minta Al-Fatihah, kemudian Al-Ahad, terus Qul Birabil Falak, Qul Birabil Nas, terus ayat kursi. Tentu saja untuk Rasulullah Muhammad SAW, tapi mantul kita mohon memantul ke Gusmus. Okay? Soalnya Gusmus niki wau apa sawe Kiai Kanjeng menyambut dengan lagu saking Krapyak, Padang Bulan Padange kaya rina, itu nek Hadratus Syekh nika srengengene Kiai Haji Hasyim Asy'ari srengengene lah, sakniki niki bulane Gusdur. Bulane Gusmus niki. Rembulane. Nah, aku ora ngerti rembulan iki sesuk teko ning pelantikan ning Jakarta apa ora, aku ora ngerti. Nah, itu nanti yang beliau akan jawab. Nah, yang di Jakarta itu apakah itu rembulan ataukah planet, apakah padang pasir ataukah hutan rimba, saya tidak tahu. Ya, pokoknya nanti kita cari bersama-sama. Kita betul-betul menunggu fatwa beliau mengenai banyak hal, terutama mengenai yang Pak Muzamil sebut renungan akhir zaman yang merupakan tema pada malam hari ini. Tadi Pak Muzamil sampean lihat sendiri, itu tidak hanya karena Maduranya, tapi juga karena tradisi santrinya. Beliau sangat takzim kepada Gusmus dan tidak kepada saya. Kepada saya sahabat, ya, kalau sama Gusmus beliau sangat takzim. Selama masih ada santri takzim kepada kiainya, maka kiamat ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, nyun sewu bismillah Gus, kita Al-Fatihah dulu, terus satu nomor dari Kiai Kanjeng, selalu kita persilakan kepada Gusmus. Malam hari ini kita entek-entekan yang sukawruh marang Gusmus nggih. Tak jaluk konco-konco yang dari luar DIY, angkat tangan. Lho, semene kae coba. Kowe ngopo blarka antekan kene ngopo? Aduh-aduh. Saya lihat tadi ada yang dari Malang, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Ponorogo, dari Wonosobo, Tegal, dari Tegal. Bukan karena santri di sini enggak, memang betul-betul dari sana ke sini. Piye Gus, coba Gus. Coba Gus, kok Tegal Gus, kok ngendi-ngendi Gus. Bismillahirrahmanirrahim, yuk bismillah saya khusuk kabeh. Badannya disesuaikan dengan sikap rohaninya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khususan untuk Gusmus yang kita cintai bersama-sama, yang kita mohonkan beliau membimbing kita dalam waktu yang lebih lama lagi dan lebih lama lagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Di sini itu kan disebut ada artinya ya ada, tapi nek didol yatin jane ya ora ono. Ning nek wis njaluk Kanjeng Nabi rawuh, mudah-mudahan setiap yang kita ucapkan, yang kita gerakkan, yang kita niatkan menjadi berlipat-lipat maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Al-Fatihah sampean semua untuk Bapak Haji Darmadi tadi oleh Allah juga langsung diperhatikan melebihi biasanya karena kita barusan saja memohon Rasulullah hadir di sini. Nah, sebelum saya mohon Gusmus, pertemuan malam hari ini kan begitu pentingnya sehingga teman-temanku, anak-anakku, cucu-cucuku dari berbagai macam tempat datang beramai-ramai. Ya. Maka pertemuan malam hari ini mudah-mudahan karena hadirnya Rasulullah, hadirnya kekasih Rasulullah yaitu Gusmus, membuat Allah memberi makna dan bobot pertemuan malam hari ini seperti orang berjumpa dalam majelis-majelis yang indah selama 1 tahun. Gitu, jadi pergi setahun rasah pada majelis-majelis sanes. Mudah-mudahan malam hari ini betul-betul oleh Allah diberi makna karena kita akan mendengarkan banyak hal. Anda juga siap untuk menanyakan banyak hal, gitu ya. Jadi kalau di Al-Quran Allah memberi idiom liqa'un azim. Ada banyak perjumpaan di antara manusia, tetapi tidak semuanya memiliki bobot seperti dalam terminologi itu, yaitu liqa'un azim, perjumpaan yang agung. Perjumpaan Rasulullah dengan Jibril alaihissalam itu liqa'un azim. Perjumpaan Rasulullah dengan Khadijah, dengan Aisyah itu liqa'un azim. Perjumpaan Rasulullah dengan Allah sendiri tentu saja. Kemudian mudah-mudahan kini kecipratan bahwa hari ini, malam hari ini adalah perjumpaan yang oleh Allah diberi hitungan dan hisab yang tinggi, makna dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi syaratnya adalah harus ada mitsaqon ghalidho, harus ada perjanjian akidah dan akhlak serta khilafah di dalam diri kita. Kita tidak terikat oleh organisasi apa-apa di sini, tetapi kalau dalam hati kita ada ikatan-ikatan yang sifatnya mendasar di dalam nilai-nilai Allah. Mudah-mudahan kumpulnya Anda malam hari inilah yang membuat Allah tidak jadi membiarkan Indonesia hancur. Ini loh kira-kira. Kumpulan Anda pada malam hari ini dengan cinta yang luar biasa kepada Gusmus, saya kecipratan. Ini yang membuat Allah tidak tega kepada Nahdlatul Ulama untuk bisa dimasuki apapun yang kira-kira akan merusaknya, gitu ya. Tidak tega kepada Muhammadiyah, tidak tega kepada apapun saja di Nusantara ini, di Republik Indonesia ini, sehingga
Anda nanti pulang ke tempat masing-masing, insya Allah diberi amanat oleh Allah. Kalau Anda diberi amanat oleh Allah untuk memelihara kemaslahatan, berarti Anda diberi fasilitas oleh Allah dan dijaga rizkinya serta diberi pelindungan terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Individu Anda, keluarga Anda, kelompok-kelompok Anda dan masyarakat Anda secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Kita tunggu dulu ada pembagian rangsum untuk pengungsi. Ya, kue ra entuk, kue gendo-gendo ya toh, kue golek dhewe ya toh. Nah, ini Mas diselesaikan dulu Mas. Ya. Ini sudah ada kopinya, belum ada judulnya. Arek-arek ini nek kopi itu maksudnya khaufiyah itu. Khaufiyah, orang tuh kalau punya khauf sama Allah, hisabnya jelas. Nah, hisabnya jelas. Kalau orang tidak punya khaufiyah, kalau khaufiyahnya rendah kepada Allah, maksudnya kopiah itu ora lulus ngarep Gusti Allah, maka dia hisabnya juga kacau. Nah, ini sudah terjadi liqaun azim antara khaufiyah kupluk kopiah karo Ji Samsu. Mohon maaf ini Muhammadiyah ya. Ini Muhammadiyah karena ketuanya dulu kan kalau ngerokan Din Samsu Din. Nah gitu. Nah, saiki wis seje ya iki. Saiki wis sapa saiki jenenge? Siapa ketuanya sekarang? Haidar Nasir ya. Udah, saya kira sudah tidak ada berhubungan dengan rokok lagi. Kalau dulu kan memang setiap saya ketemu Din Samsudin. Gak ngerokok aku. Ya wis yang aku dhewe Samsune yang. Oke. Yo guyon ya Bapak-bapak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yo bismillah ditoto atine, disiapke pikirane, niate dipaske untuk ridho Allah dan untuk kemaslahatan seluruh Indonesia dan dunia. Mudah-mudahan kita ke depan tidak akan mengalami apapun saja yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Nanti kita omongkan bareng-bareng. Gus, saya nyuwun sewu panjenengan pokoknya wur-wur sik, setelah itu nanti ada banyak pertanyaan dari teman-teman yang dari mana-mana. Nyuwun sewu Gus. Semuanya teman sekalian tepuk tangan untuk Gus Mus. Sampai ini gak ngomong ya wis gini ngarang-ngarang dhewe iki Gus mesti ngomong ini. Kowe manut Gus Mus nggih? Daerah Gus Mus nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sesepuh, ini sepuh, para kiai, khususnya Kiai Ainun Najib dan Kiai Muzamil, jadi saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, kalau kiai itu kiai beneran, dia tidak mau disebut kiai. Kalau tidak begitu kiai ya mau disebut itu semuanya. Ini tadi Cak Nun berusaha mendatangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya rawuh betul, minimal dalam kalbu-kalbu kita. Sebab menurut Al-Quran itu Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selama di tengah-tengah kaum itu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu Abu Jahal meskipun minta supaya disiksa,
ngeledek sama Kanjeng Nabi Muhammad, ini kamu kok ngancam-ngancam terus ada siksa Tuhan itu mana? Saya kok sampai ngiler nunggu siksanya Gusti Allah kok nggak datang-datang. Tidak datang karena Abu Jahal masih di Mekah dan di Mekah masih ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan tidak akan menyiksa suatu kaum selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah. Ketika Nabi Muhammad ke Madinah, Abu Jahal datang ke Madinah. Di situ sudah mulai dihajar. Orang yang gengsinya sangat tinggi, Abu Jahal itu matinya di tangan Abdullah bin Mas'ud. Orang yang kecil sekali, sangat terhina matinya, dihukum oleh Allah Ta'ala. Nah, kira-kira Cak Nun berusaha mendatangkan Rasulullah di tengah-tengah kita karena beliau ketakutan. Beliau ketakutan jangan-jangan Tuhan ini akan menurunkan siksa untuk bangsa Indonesia. Jadi orang-orang yang terlalu banyak mikir Indonesia seperti Cak Nun ini itu selalu ketakutan dalam pesimis, ngeri. Bagaimana kita nggak ngeri? Setiap saat kita disuguhi tontonan-tontonan kebodohan-kebodohan yang bangga. Bodoh kok bangga? Itu kan sudah nemen itu. Jahiliyah tapi bangga. Sampai ada yang ngeluh di depan saya ini Gus, kalau lihat televisi itu pening kepala saya, ngeluh saya ini. Itu TV-nya siapa? Saya bilang, ya TV saya. Loh kamu ya TV-TVmu sendiri kok bikin ngeluh, kok tendang saja sudah TV-nya itu. Ini kita itu sama TV aja kalah. Gimana mau jadi khalifah? Bolak-balik Cak Nun bilang khalifah, kita ini khalifah. Khalifah ambek TV tukun-tukune dhewe ora wani yo. Jadwal diatur sama televisi. Jam segini harus sudah tidur. Soalnya nanti malam ada Liga Italia. Lalu agenda diatur sama televisi. Kan kita sering mendengarkan Cak Nun, kita ini khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi ini. Tapi kita tidak potongan sama sekali. Jadi wakili Gusti Allah gak potongan belas. Karo televisi kalah, karo sapi salah, karo truk salah, kalah. Itu ada kaji entah sudah berapa kali itu. Tengah wengi jam 2, katokan cekak ning perapatan. Ji, kamu ngapain ini? Jam sekian nggak bisa tidur, habis tahajud apa gimana? Enggak Gus, ini truk saya belum pulang satu. Enggak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berbicara tentang truk. Saya itu teringat kemarin itu ada truk yang bilang pilih enak zamanku toh. Ya saya jawab ya tentu saja toh mbah. Wong dulu Soehartonya cuma sampean toh, sekarang semua orang Soeharto. Kita timbangannya ngrasani Pak Harto, ngrasani Kanjeng Nabi aja. Jadi Kanjeng Nabi itu yang pemimpin agung kita, yang kita usahakan untuk datang ke kalbu kita itu tadi disebutkan oleh Anda sekalian, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi. Itu pemberian Allah Ta'ala tentang Rasulullah sebagai pemimpin.
Sebagai pribadi itu yang disebutkan apa? Khuluqun azim itu apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kanjeng Nabi itu, ini saya sering omongkan kepada kawan-kawan karena ini penting untuk Indonesia yang kata beliau ini sudah medeni wong itu. Jadi Kanjeng Nabi itu yang pertama-tama dapat wahyu dari Allah itu Kanjeng Nabi. Jadi perintah wahyu Allah datang ke hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu periode hati. Dari hati Rasulullah lalu dilaksanakan dalam amalia. Jadi kalau Allah memerintahkan aqimis sholat, sholatlah, maka yang pertama kali sholat adalah Rasulullah. Disuruh haji, Kanjeng Nabi dulu yang melaksanakan haji. Suruh memuliakan istri, Rasulullah yang pertama kali memuliakan istri. Menyuruh menghormati orang tua, Rasulullah yang pertama kali menghormati orang tua. Menyuruh menyayangi yang muda, Rasulullah pertama kali menyayangi yang muda. Suruh menghormati tamu, Rasulullah pertama kali menghormati tamu. Disuruh untuk menghargai tetangga, Rasulullah yang pertama menghargai tetangga. Demikian seterusnya. Makanya ada ketika Rasulullah sudah sholat, baru ngajak orang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kayak aku. Jadi orang kepenak, oh begitu itu sholat itu. Nah kalau saya ngajak sampean sholat, saya sendiri nggak sholat, saya kan repot itu. Dari contoh, sholatlah kayak siapa? Saya nggak sholat, kayak Cak Nun tuh, wah jauh sekali itu Jogja. Haji juga begitu. Khudzu manasikakum, khudzu anni manasikakum, dan seterusnya. Semuanya Rasulullah yang menjadi. Jadi saya membayangkan dulu kalau saya sampai membayangkan kalau saya ditakdirkan Allah hidup zaman Kanjeng Nabi gitu, enak sekali. Tidak perlu baca Quran, tinggal lihat Kanjeng Nabi aja, wong Quran sudah ada, Quran berjalan. Mau bergaul lihat Kanjeng Nabi, mau bersaudara lihat Kanjeng Nabi, mau bertetangga lihat Kanjeng Nabi, mau apa-apa lihat Kanjeng Nabi. Alangkah enaknya pikir saya. Tapi kemudian pikiran saya balik juga. Kalau saya ditakdirkan Tuhan hidup zaman Kanjeng Nabi, iya kalau ikut Kanjeng Nabi. Kalau ikut Abu Jahal payah. Jadi mendingan sekarang lah hidup di zaman akhir tapi masih ikut Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi masih hidup, sudah ada yang bertanya, Kanjeng Nabi, katanya Kanjeng Nabi itu manusia biasa. Iya. Kalau begitu kan Kanjeng Nabi juga nanti akan meninggal juga. Iya. Nah kalau Kanjeng Nabi nanti wafat, lalu kami ini berpedoman pada siapa? Itu ada Abu Bakar, ada Umar. Abu Bakar dan Umar kan manusia juga. Kalau wafat gimana? Itu sahabat-sahabat itu banyak sekali. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Ikuti mereka. Kalau sahabat-sahabat ini wafat semua, itu terus akhirnya sampai al ulama warasatul anbiya. Tapi terus ke sini ini ulama itu terus seperti ya akhirnya seperti majelis ulama lah. Kalau Kanjeng Nabi ngajak mendidik orang, metodenya melalui beliau dulu. Nah ini yang katanya penerusnya Rasulullah, penerusnya Nabi tidak begitu. Ya adalah ya 1-2 saja yang begitu. Tapi kebanyakan tidak begitu.
menganjurkan rukun, dia sendiri provokator. Menganjurkan untuk lomo, dia sendiri medit. Kalau dia menganjurkan ke barat, dia tengok-tengok, itu sudah lumayan. Ini enggak, dia menganjurkan ke barat, dia ke timur, ngeluh orang yang diajak itu. Dan tidaklah kersane Gusti Allah itu yang menggunakan metodenya Rasulullah itu kok Pak Harto. Pak Harto itu kalau mengajak mendidik itu dicontoni dirinya sendiri. Bangsa Indonesia diajak kaya, dicontoni. Akibatnya apa? Akibatnya semua orang Indonesia itu seneng sugih kabeh. Pengen gitu. Sekarang ini orang yang paling terhormat di Indonesia ini adalah orang yang punya duit. Dia bisa ngatur hakim, bisa ngatur polisi, bisa ngatur siapa saja. Paling terhormat. Nggak punya duit seperti sampean. Ya gini tak itu loh. Pontang lantung udah karuan itu. Itu bayangkan pendidikan 32 tahun yang mimpin pakai metodenya Rasulullah. Bagaimana? Kalau menurut pesantren itu ada ilmu yang namanya malakah. Malakah itu sudah mbalung sungsum. Misalnya santri atau kiai yang sudah malakah ilmu nahwu, ilmu gramatika bahasa Arab. Bukan bahasa Arab itu kalau ja'a zaidun. Kalau itu zaidan. Kalau marartu bizaidin. Itu ada kaidahnya, ada baitnya di alfiyah segala macam. Sampean mengatakan ja'a zaidan. Saya bisa menyalahkan tanpa saya menunjukkan dalilnya. Sekarang kan usumnya orang tanya dalil. Karena banyak ustadz anyaran. Sisik dalilnya apa? Sokeh apa enggak gitu. Loh sudah malakah kok tanyai dalil. Ja'a zaidan salah. Dalilnya apa? Enggak usah dalil-dalilan. Di telingaku enggak enak. Ini yang namanya malakah itu. Kita semua ini karena dididik Pak Harto 32 tahun dengan metode Rasulullah, maka kita seneng dunia itu, seneng materi itu, seneng duit itu, otomatis sudah malakah. Tidak usah mikir barang. Kalau duit ya, wah, mbah wis sugih lah, itu ya sikile majuan segala macam. Tidak dipikir. Lu sampean tahu Modin enggak? Modin itu akronim dari Imamuddin. Imamuddin dari Muddin. Imamuddin itu imamnya, pemimpinnya agama di desa itu namanya Muddin. Itu saja di bawah sadarnya itu enggak. Kalau diundang tahlilan ke orang yang kaya, itu tahlilnya sampai 1000. Sampai 1000. Tapi kalau yang undang kok melarat terus langsung donga, Bana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzab. Sudah. Itu enggak mikir, ya sudah langsung begitu. Ini akar masalah. Akar masalah. Makanya saya di mana-mana, mari kita lawan seperti sampai ini, hidup sederhana. Ini contoh-contohnya orang sederhana-sederhana. Oh ini kiai potongan ini ya. Serah pantes belas. Rodok pantes saya sedikit lah. Cak Nun ini begini terus. Padahal sudah punya santri sampai Belanda, Amerika, sak karu-karuan ini. Wabeh wong kenal ini, jenderal-jenderal segala macam kenal Cak Nun, dan apa-apa mesti dirasani sama penggede-penggede. Ini Cak Nun dengar apa ini? Kira-kira akan reaksi apa enggak? Kalau akan reaksi kita dekati dulu aja. Cak Nun ya tahu tapi pura-pura enggak tahu kan. Wong Jombang ya akale akeh.
Jadi ini akar masalahnya ini kita itu terlalu berlebihan. Anda kalau membaca Al-Qur'anul Karim atau menilik sunnah Rasul itu tidak boleh berlebih-lebihan. Senang dunia ya senang, tapi jangan berlebih-lebihan. Dalam bahasa kita sakmadil, sederhana saja. Terus sekarang ada yang usulkan saya supaya kalau dakwah ngajak zuhud. Nah, sampean ini ketinggalan zaman. Orang lagi suka-sukanya bondo kok dijak zuhud itu kan. Ya bobor gak payu gitu aja. Paling jauh ya sederhana. Di Al-Qur'an sampean jangan, saya sudah lama nggak pernah dalil. Itu kulu wasrobu wala tusrifu. Dalam soal makan tidak boleh berlebihan. Orang yang tidak boleh wala taj'al yadaka maghludatan minka wala subha kulal pasti. Jadi dalam soal apa namanya harta itu kita tidak boleh terlalu bakhil, ya, tapi tidak boleh terlalu boros. Apalagi itu yang semuanya itu menyuruh kita supaya jangan berlebih-lebihan. Akibatnya sudah jelas, itu coba lihat. Orang saking senangnya bondo itu sampai dia lupa bondo itu untuk apa. Hanya suka toh. Itu yang koruptor-koruptor itu kan makan sudah, minum sudah cukup, tidur sudah, istri kadang-kadang lebih dari 2. Ini cukup semua. Lu kok iseh nyolong bandane rakyat itu piye? Itu karena seneng. Sekarang semua orang khawatir kabeh. Ada apa wakil kita itu kon makili kondangan berkate digawa dhewe, padahal ongkos nekani kondangan kene sing bayar. Berkate dipangan dhewe ya ora kondo kene. Wakil sampean semua itu. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini kalau betul-betul datang ini senang sama sampean itu. Di Indonesia kok masih ada orang yang potongannya sederhana begini. Sampai dia di Jakarta tidak ada, orang sederhana sudah tidak ada. Berlebih-lebihan semua. Sekarang orang pada takut, orang yang seperti Cak Nun tidak khawatir semua. Ada yang sampai menganggap bahwa besok pagi ini kiamat. Ada yang sampai begitu. Saya bilang, sudah keliwat toh kiamat toh. Tahun 2012 sudah kiamat sudah. Nah ini dikiranya apa ini? Sekarang ini kiamat sudah. Sudah kiamat. Yang membuat saya masih optimis itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang itu pertama kali sendirian. Nah sekarang Cak Nun sampai sokong sekian banyaknya. Dari Tegal, Boyolali, segala macam. Kanjeng Nabi sendirian, baru istrinya, baru kawannya. Jadi kalau lihat itu, saya masih optimis lah. Masa bergajulan kabeh lah. Masa gak ono sing sehat ya. Mudah-mudahan yang baik itu yang menjadi tumbal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Rasul, saya kadang-kadang ya ini ramalannya Kanjeng Nabi itu akan sudah datang
datang apa belum. Sabda beliau, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang asing, sendirian. Kanjeng Nabi sendirian. Orang semua tidak bisa dipercaya, yang bisa dipercaya cuma Kanjeng Nabi tok. Sampai dijuluki Al-Amin. Kata beliau, Islam ini mulai dari asing dan akan kembali asing lagi. Kalau kita lihat sekarang ini, saya kira kok ndelok redaksinya tadi loh, belum datang itu. Masa menjadi asing lagi itu. Karena sekarang wah, pengajian di mana-mana. Haji saja sampai nunggu 17 tahun, 20 tahun. Orang bikin masjid kayak balapan aja. Saya juga nggak tahu kenapa orang pada senang bikin masjid itu. Kadang-kadang saya curigai jangan-jangan ini orang pengen nyogok Gusti Allah ini. Saya bikinkan rumah ya Allah, tapi saya jangan dicatatlah kelakuanku. Itu masjid banyak sekali, pengajian banyak sekali. Orang umroh setiap hari umroh. Nggak tahu umroh betul apa belanja, karena sekarang Mekah itu sudah kayak Las Vegas. Iya. Sampai di sana mau tawas sekarang pakai itu apa namanya yang bisa jalan sendiri itu. Ini yang bukan eskalator. Eskalator kan mall. Ini kan seperti kendaraan untuk jalan sendiri itu. Itu sekarang udah banyak. Kiri kanan itu hotel. Termasuk hotelnya Paris Hilton ada di situ. Orang ke sana itu sergap itu karena bisa di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Maksudnya begitu maksudnya. Bisa shopping, bisa lihat mall, engkau terus tawaf, shopping, tawaf. Sekarang enggak khusuk belas tawaf itu. Nah, karena baru tawaf, Gus Mus, foto Gus, foto. Ini piye bang tawaf kok digandeng jak foto. Sudah rusak. Tapi nek dibanding di sana-sana kita masih lumayan ini, masih lumayan. Dunia masih lumayan di Indonesia ini. Meskipun di sini juga banyak yang kepengen seperti di Timur Tengah itu ada. Mergo diarani Timur Tengah pokoknya pokok. Mergo Kanjeng Nabi dari sana. Ya apa-apa sing dari sana ya mesti apik. Jihan kalau sampai di Mekah itu orang enggak bisa tawaf, enggak bisa khusyuk sama sekali. Di Madinah itu enggak bisa sowan Kanjeng Nabi khusyuk, enggak bisa. Saking banyak. Jadi kalau lihat ini itu ramalan Kanjeng Nabi akan asing tadi belum, masih ramainya kayak gini kok. Tapi kalau dilihat dari segi nilai itu sudah asing sekali. Sampai sekarang jujur itu sendirian, terasing, kesepian. Aku kok jujur sendiri ini gimana? Kiri kan itu sampai bawah, kanan kiri. Saya nangis ketika ada seorang buruh nelayan itu. Dia bawa kapalnya juragan sama kawan-kawannya cari ikan. Nanti hasilnya disetorkan juragan. Sebelum disetorkan juragan, dilongi dulu dibagi. Dia tanya sama saya, kalau saya tidak mau nerima, saya dimusuhi kawan-kawan. Kalau saya terima, ini jelas tidak boleh menurut agama. Gimana?
bisa jawab. Ini ada orang kaya haji setiap tahun. Haji setiap tahun. Sebelum dikasih batasan tidak boleh itu harus antri itu setiap tahun. Setelah tidak ada batasan itu umroh setiap saat. Berarti kaya sekali. Haji ini kaya sekali. Bikin masjid tiap kampung bikinkan. Tapi sama buruhnya itu luar biasa memeras itu. Buruhnya itu digaji sedikit tapi disuruh kerja banyak sekali. Makanya dia kaya. Dia bisa iktikaf mulai subuh sampai duhur. Tapi buruhnya gak bisa jamaah sama sekali karena suruh kerja terus. Ini kaji. Di sini saya punya kawan di Jogja ini. Orangnya baik sekali. Dengan yang muda menyayangi, sama yang tua menghormati, sama tetangga baik. Tapi tidak sholat. Pertanyaan saya, baik mana ini kawan saya ini dengan kaji tadi? Mesti bingung. Mesti bingung, ini perkara satu kok. Dijadikan dua jadi jawabnya bingung. Orang itu menurut istilahnya Cak Nun itu juga kesana juga sebagai hamba, kesini sebagai khalifah. Ini dua-duanya. Nah, kita kadang-kadang kalau sudah terlalu sadar sebagai khalifah, wah itu terus semuanya dianggap makhluk enggak karu-karuan gitu. Kalau kuwasa itu kabeh dianggap orang manusia. Ini kalau khalifah. Tapi kalau terlalu sadar tentang kehambaannya, dia nggak ngapa-ngapain. Udah tengok ada yang masjid, ada yang jungkup, orang ngopeni ono rego mundak, rego mudun, apa rupiah naik, rupiah ora urusan. Padahal yang dibilang hamba yang soleh itu hamba yang kedua-duanya ini menjadi satu. Baik kepada Tuhannya, baik kepada alam semesta dan hamba-hambanya. Sekarang ini ada yang mengerikan, ada yang merasa dia itu adalah personifikasi dari Gusti Allah. Jadi dia kalau gregetan sama orang, ini berarti Gusti Allah gregetan. Kalau dia marah, berarti Gusti Allah marah. Itu kok iso ngono iku piye sih? Lah kitabe mbok apa itu loh. Jadi saya pikir ini orang kayak wong Islam, tapi kok lucu. Kok wani-wanine itu menganggap dirinya kayak pangeran. Jadi kalau dia marah, ini Gusti Allah marah. Lalu sampai dipisui habis-habisan teman. Jahanam teman. Rumah saya pikir orang ini mesti gak kenal Gusti Allah. Mau semangat tok tapi gak kenal Gusti Allah. Ini Gusti Allah itu rumah sana piye rumah sana itu. Dia sampean sendiri bagaimana bayangna Gusti Allah piye? Piye kayak siapa? Kayak Cak Nun apa kayak apa Habib Rizik apa saya kira-kira kayak siapa kira-kira? Bayangna. Lu bagaimana kalau tidak kenal sama Gusti Allah mau menyenangkan Gusti Allah itu gimana? Kalau nggak kenal Gusti Allah mau menyenangkan Gusti Allah,
mau mencari ridhonya Gusti Allah itu bagaimana? Menyenangkan Gusti Allah itu mencari ridho Gusti Allah. Kalau tidak kenal gimana, Jan? Tidak kenal. Dia tidak ngerti. Gusti Allah kok kemeropok karo wong. Kok marah, mangkel karo kawulane itu piye jadi piye? Enggak terpikir. Kok mangkel sama hambanya itu? Wong Gusti Allah kok mangkel mbek hambanya? Enggak tuh nalar. Gusti Allah itu salah satu asma'nya itu Asy-Syakur. Nah, saya belum menemukan bahasa Indonesia Asy-Syakur itu. Kalau cara Jawa ini agak Indonesia saya bisa, tapi kalau Indonesia wal gak bisa. Kalau orang syakur itu orang yang banyak berterima kasih. Kalau orang banyak bersyukur. Tapi kalau Gusti Allah syakur itu apa? Apa? Sampai ini yang kiai tanya. Syakur itu maha nerimake. Jadi bahasa Indonesia sithik, bahasa Jawa sithik. Maha nerimake. Sampean sudah berusaha, tetap sampean ngalaihim. Tidak ngalaihim tapi ngalaihim. Itu mungkin ada ustadz yang ngamuk-ngamuk. Bacaan Fatihahmu keliru. Ngalaihim walad dhalin. Salah-salahkan ya Gusti Allah enggak. Gusti Allah itu syakur. Wis nisbate wong ndi kowe wong Tegal. Nisbate wong Tegal iso ngalahi wis lumayan lah. Wong Ayub Jakarta ngaji ya wis lumayan. Lu wong Yogyakarta kan cedak Borobudur lah mestine kok. Timbangane Ka'bah. Itu Gusti Allah itu syakur. Waduh, apik wis apik. Swarga. Gusti Allah itu begitu. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihnya Allah, kekasih kita, itu manusia yang paling manusia. Karena dipilih oleh Allah untuk membawa agama bagi manusia. Orang keliru kadang-kadang rumangsane agama iki kanggo Gusti Allah. Iku keliru. Keliru banget. Gusti Allah ndak butuh apa-apa. Ning donya iki cuma kira-kira 7 miliar orang. Itu mbambung kabeh. Gusti Allah belas ora rugi. Wong triliunan malaikat itu ada sembahyang tok ada. Jadi Gusti Allah ini agama itu untuk kita manusia. Karena itu yang diutus manusia yang paling manusia. Manusia yang ngerti manusia. Manusia yang memanusiakan manusia. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak pemimpin yang kelihatannya manusia. Kelihatannya. Tapi tidak ngerti manusia. Wong lagi melok mayan sepisan. Sowan kiai. Kiai saya ini kok sumpek terus itu, kadang-kadang itu sumpek ndak karuan arahnya. Mbok saya diijazahi bacaan-bacaan apa gitu loh Kiai. Oh ya, nah. Ini baca ya ayat kursi, tahu ya? Tahu. Itu dibaca habis sholat
35.000 ya. Ini meskipun disebut kiai, ini enggak, kiai yang nggak ngerti orang. Rumangsane anggere wong ku ya sing kaya ndekne iku, nek ora kaya ndekne dudu wong. Itu banyak pemimpin yang begitu itu. Jadi kalau tidak seperti dia, ya dudu wong. Lah maca Fatihah aja angel 35.000 klenger. Itu di pondok saya itu Kiai Khalil, Allah yarhamu ayah, kakak saya itu yang pengasuhnya. Saya ini dapat warisan aja. Kiai Khalil itu Ramadan ngimami terawih. Terawih belum selesai, santri-santri di belakang sudah gereneng-gereneng. Gereneng-gereneng tapi banter sampai imamnya krungu. Gereneng-gereneng. Wah, terawih begini ini alamat nggak sahur ini nanti gitu. Nah, Kiai Khalil dengar. Habis terawih, lurah pondok dipanggil. Besok kamu yang imami saja. Loh, wonten apa Kiai? Alah aku masa gak ngerti loh. Dirasani kedawan ngono, gak sahur barang ngono. Wis kowe. Besoknya lurah pondok itu yang imami. Begitu selesai terawih, orang-orang kampung yang ikut terawih itu, orang-orang tua yang ikut terawih pada sowan Kiai Khalil. Kiai, pamit Kiai. Pamit napa? Besok saya tidak terawih di sini. Loh, kenapa? Wah, ekspres di sini kalian. Lalu pondoknya itu ngimami, ya boleh amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu Akbar. Alhamdulillah, nun, Allahu Akbar. Saya belum ruku, imamnya sudah sujud. Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngimami jamaah sampai kapundhut, absen hanya beberapa, satu kali atau dua kali ketika beliau sakit keras digantikan Abu Bakar. Selama itu tidak ada komplain dari jamaah, tidak ada komplain jamaah terlalu cepat, apa kelamaan enggak. Padahal murid beliau yang kinasih Mu'adz bin Jabal itu pernah dimarahi Rasulullah. Jadi habis ngimami Isya, orang itu pada demo, ke tempatnya Kanjeng Nabi lah, rame-rame gitu. Kanjeng Nabi, itu santri sampean itu Mu'adz bin Jabal itu keterlaluan. Gimana? Tadi ini kita kan makmum dia sholat Isya, terus lah rakaat awal ngatamna Baqarah. Rakaat kedua An-Nisa itu. Langsung dipanggil Mu'adz bin Jabal. Betul Mu'adz, kamu tadi ngimami Isya? Iya Kanjeng Nabi. Betul. Rakaat awal kamu menghatamkan Baqarah. Rakaat kedua An-Nisa. Iya Kanjeng. Baru dimarahi Kanjeng Nabi. Kamu jangan bikin fitnah. Kamu itu sholat diikuti oleh orang banyak. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang ditunggu pekerjaan, macam-macam. Kalau kamu sholat sendirian, ngatamkan Quran kurang percayanya, enggak apa-apa. Tapi kalau berani di depan, diikuti orang banyak, harus ngayomi semua orang. Itu kan Nabi itu ngerti. Orang itu kan, orang beragama itu kan kayak orang sekolah itu. Ada yang TK bahkan PAUD. Ada yang SMP, SMA, Tsanawiyah, Aliyah. Sekarang ini enggak ya. Kabeh dianggap perguruan tinggi kabeh. Kalau enggak seperti dia, diamuk foto. Iki bangune wakile Gusti Allah kok awanen iki.
kalau Kanjeng Nabi tahu. Makanya kalau orang melihat hadis itu macam-macam. Karena yang dihitopi, yang diujari oleh Rasulullah SAW macam-macam. Ini ada orang yang baru saja masuk Islam, ini ada yang orang yang sudah kuat. Nah kita itu karek buka kitab terus dicocokno karo kesenengane sendiri. Buka Quran juga begitu. Ada orang yang lucu sekali. Ada orang yang suka bid'ah-bid'ahkan, dengar kan? Dengar ada yang suka bid'ah-bid'ahkan itu. Ini paling bid'ah ya ini. Sering gitu. Dia bid'ah-bid'ahkan orang memakai dalil Quran. Coba sampean pikir. Dikiranya Quran itu aslinya apa? Yang disebut Quran oleh dia itu mushaf. Quran itu bukan mushaf. Bukan mushaf. Yang sekarang sampean buka-buka itu mushaf. Itu sudah melalui modifikasi berkali-kali. Dulu itu tulisannya tidak pakai titik. Tidak pakai titik. Apalagi harokat, tidak ada. Tidak pakai titik. Kenapa? Karena orang dulu itu tulisan itu hanya untuk mengingatkan hafalan. Jadi kalau ada fa, alif, terus bunderan kayak kop atau kayak fa, terus rengget satu, terus lam, terus wawu, itu sampai baca apa coba? Bisa dibaca fakbalu, bisa dibaca faktul. Tapi kalau orang yang hafal, dia tidak akan keliru. Jadi kalau dia apa yang zaman Kanjeng Nabi tidak ada, mesti bid'ah. Maka mushaf itu bid'ah. Bid'ah sekali. Loh, dulu tidak ada, mushaf tidak ada dulu itu. Belakangan ada, tadi saya katakan, ada periode hati, yaitu ketika wahyu turun ke Rasulullah SAW. Setelah itu terus periode telinga. Dari Rasulullah disampaikan kepada sahabat-sahabat melalui telinga sahabat. Baru oleh sahabat diamalkan. Belakangan kita sudah periode mata. Kalau kita tidak baca, ya tidak bisa baca Quran. Itu periode mata. Kadang-kadang mata ini terus ke hati, kadang-kadang tidak. Yang banyak tidak. Baca, kalau dulu hati langsung ke amalia. Para sahabat mendengar ke hati langsung menjadi amalia. Sekarang ini dibaca. Makanya banyak lucu-lucu sekali. Loh, ini bid'ah dalil Quran. Quran yang bisa dijodohno mushaf. Ini barang kan gitu itu. Tapi saya ya enggak sedih wong. Kanjeng Nabi dulu sendirian. Sekarang ada kawannya banyak, masa kalah. Kalau sana menggunakan kekuatan uang, kita menggunakan kekuatan keyakinan. Keyakinan. Ceritakan terus Cak Nun tentang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bagaimana melaratnya Kanjeng Nabi. Sekarang tidak ada orang yang berani kayak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu rezekinya tek plung. Tek plung tahu nggak tek plung? Tek plung itu untuk makan hari ini ya hari ini. Hari ini dicari kayak burung. Besok cari besok. Sekarang ada orang itu. Baru TK sudah dikhayalkan ini nanti jadi dokter apa pilot apa pelawak apa. Pokoknya sing nguntungno duit akeh lho kok itu. Ada yang padahal di Quran itu katanya
pedomannya Quran. Di Quran itu apa itu